It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Sikat! Halo Jebret Team, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di program baru Jebret Media TV PBINA, Panit Bulu Tangkis Indonesia. Asik. Oke, gua nggak sendirian Jebret Team. Seperti biasa ada dua expert ya, yang bukan kaleng-kaleng. Pertama, Agripina. Manggilnya kayak tinju. Oh iya dong. Lu kan coach. Oh iya. Coachnya Bang Valen. Iya benar. Kan? Itu Bang Valen atlet tapi semangatnya malah semangatan atlet daripada pelatihnya. Semangat MMA. Iya, pelatihnya Semangat semangat MMA, nafsu. Yoi. Oke, berikutnya di sebelahnya ada Coach Andre. Kemarin kayak Sora ya? Sora. Menyemangati bocah-bocah ya? Bocah-bocah. Asik. Kok menyemangati dia anak buahnya turun. Oh iya, anak buahnya dong. Namanya juga coach ya. Iya. Oke, kita update sedikit di Indonesia Open 2022 di hari kedua, di mana tadi Apri Rahayu ya dan Siti Fadia juga berhasil ke babak 16 besar. Kemudian ini sedang bertanding ini Febriana Dwi Puji sama Amalia lagi rubber. Kemudian Jojo berhasil, kemudian Georgie sama The Daddies ya. Aduh, kalah hari ini. Tapi itu kenapa sih? Sedikit aja. The Daddies. Musuhnya kayaknya 21 duluan dah. Musuhnya 21 duluan. Musuhnya. Kita nggak nyampe 21 udah kalah. Musuhnya duluan 21. Iya, itu memang suaranya begitu. Apa udah kelihatan dari usianya? Karena mainnya kan teknik banget. Iya, tapi itu kan Lee Yuchen juga kan medali perak Olimpik lawannya. Tapi emang dia udah split partner. Yes. Tapi kalau ngelihat formnya Ahsan Hendra, kemarin waktu Indonesia Open juga ada kendala cedera di betisnya Bang Ahsan kan. Oke. Jadi nggak kayaknya maksimal mungkin ya? nggak 100% fit gitu loh. Mungkin gitu. Sebenarnya di game kedua sempat kejar mengejar ya, persaingannya cukup ketat tuh. Iya. Sampai jus kan 24-22, 24-22. iya. Iya, 24-22. Tapi ya Ya fisik ya. fisik juga, ya. usia. Tapi harusnya sih kalau mungkin lebih fit, lebih form, harusnya sih bisa Ya masih bisa mungkin menang. umur tidak bisa dibohongi kali ya, masih dipungkiri ya. Walaupun emang udah secara kualitas, secara teknik, secara apapun sih nggak ada kalahnya gila. Gitu mah Bang Aksan sama Koes mah, woi udah Masih top lah the itu. best. Top ya. Cuman kalau buat skill-skill cuman ya itulah staminanya mungkin harus kalau misalnya masih fit gitu mah udah. Kalau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu Beda sih nggak cerita. kebagian itu Cina. Udah. Nggak boleh sering-sering ya Dedis ya. Iya. Usia ya. Jadi Iya. lompat-lompat dikit. Dia harus ada Jeda ya? jeda-jeda gitu. Nah. Tapi kan kalau di sini kan Indonesia Master sama Indonesia Open kan kalau mereka nggak ikut kan Rugi. bisa rugi. Bener. Uangnya kan lumayan tuh hadiahnya ya. Hmm. Nah, boleh disinggung dikit Indonesia Masters sama Indonesia Open. Bedanya selain rating dan hadiah, Andre. Kalau Indonesia Master itu poinnya kalau nggak salah 9.200 kalau 9.200. Kalau Kalau Indonesia Open 12.000. Kalau Poin. hadiahnya Indonesia Master 22.000. Kalau Kalau Indonesia Open Indonesia Open 88.000 USD. 4 kali lipat, Bro. Juaranya itu kalau juara satu itu untuk single ya, untuk tunggal putra juaranya hadiahnya 1,3 M. Duit itu. Sekali main satu Sama kali. daun itu satu tapi yang campur ya, kompetisi. Mas. Hah? Sama daun. Ya gila lu kerja apaan seminggu mati-matian dapatnya 1,3 M. Enak Gila, banget ya. setahun Tapi latihannya 25 tahun kok kayak koes. latihannya dari kecil lu, dari kapan tuh? 25 tahun. Oke. Tapi kalau tersingkir di babak 32 besar misalnya, dapat juga nggak sih dia? Masih dapat juga, masih dapat. Iya, Minimal kalau Indonesia Open tuh 32 besar aja, ada uangnya. masuk aja udah dapat sekitar 1.200. ya sekitar 17 jutaan lah. Ush. Itu baru namanya udah masuk ya. Kita daftar nih. Ah. Namanya masuk. Hadir aja. Nama gua masuk 17 juta. Nah, Oh. Walaupun kalah pertama nih 17 juta. Sekali menang tinggi lagi, gede lagi. kali dua. Berarti udah pernah kecipratan dong ya? Pernah. Alhamdulillah. Tapi sama kan? Nggak sebesar sekarang. Nggak dasar kalah. Tapi- Kalau jadi coach dapat juga? Dapat, tapi ambil di ATM istri. Ambil di ATM istri. Tar dulu. Kalau nggak datang misalnya dari saat syaratnya dari 1 sampai 32 kan ya? Iya. Itu kalau nggak datang denda? Top 16 denda 5.000 US. Oh,
top 16. Tapi kalau misalnya dari ada benar-benar parah Kecuali banget, cedera. banget Iya. ada Itu nggak denda ya kalau dari cedera? ada dokter kayak surat dokter gitu, benar-benar yang terverifikasi sih Ya. enggak. Nggak Atau denda. kalau emang dia wajib datang, walaupun dia mau pull out, dia wajib datang hadir gitu. Harus datang Harus ke datang sini. ke Indonesia Harus, gitu. harus store muka gitu, harus store muka. Misal ada yang nggak datang cedera, berarti peringkat bawahnya naik. Iya. Ya. Yang Otomatis reserve, ya, Yang standby reserve-nya, ya. ya. Oke, cakep tuh ya. Mau jadi atlet bulu tangkis mulai dari sekarang anak-anaknya. Oke. Ya, dari sekarang kapan lagi misalnya pertandingan kerja 1 minggu 1,3 M lu kerjanya tuh. Dari sekarang makanya. Dan tiap bulan ada pertandingan. Tiap bulan ada. Iya itu dia. Setiap bulan ada pertandingan. 1,3 M seminggu. Lu mau kerja di mana 1,3 M seminggu? Setahun juga kayaknya gua nggak dapet kalau gua kerja deh. Trading aja ya kripto mah kalah. Ya, kalah. Kalah ntar dari jeruji. Apaan, nggak enak banget. Oke, kita singgung sedikit soal pertandingan di hari pertama di mana banyak ya anak asuhnya Andre nih, Wahyu. Wahyu Ade. Aduh, Ade itu kenapa kalah sama Minion? Ya kalau secara kualitas kalah Iya, karena pasti. Minion ranking 1 dunia. Tapi kan kondisinya lagi nggak fit. Iya, kemarin juga udah sempat unggul tuh 19-17. Tuh kan. Tapi Lu pas unggul gitu ngomonginnya gimana? Senang senyum gitu. Padahal kan Iya, teman. iya. Padahal kan teman. Ricky juga kan? saya Padahal kan teman. pas gua official, ini bener nih unggul nih, jangan kaget gua bilang gitu. Oh, dia kaget kali anjing gua bisa unggul sama. Iya, dia kaget ya. Kenapa gua unggulnya bisa 3 poin, 4 Iya. poin, 11-6 loh unggulnya. Nah, terus? Si Ade bilang, "Bang, ini unggul 11-6 nih." Ya main. Kok unggul bingung. Kaget dia. Unggul Kaget bingung, lah unggulan nomor 1 dunia unggul bingung. Nah, terus? Sekelas gitu aja masih belum percaya diri ya. Iya. Gila. Coba kalau tadi Bang Valen tuh yang unggul tuh. Wih, makin jadi tuh. Woi. Anak gua makin belum main udah selebrasi duluan. Padahal baru 11. Itu bisa Bang Valen bisa selebrasi duluan dia. Bocoran latihan tadi ya, tadi siang. Nah, terus ketika sempat unggul, lu kasih apa? Ya kasih Motivasinya? instruksi aja dengan ya kalau kita mainnya lebih cepat sama minions kan pasti dia sana lebih cepat, lebih kenceng gitu. Saya bilang ya coba aja dilambatin temponya. Pakai Terus strategi waktu kemarin nggak sih ketika serang Marcus gitu atau atas-atasnya biar Kevin capek gitu. nanti kalau saya nonton ntar negara lain denger kasihan dong. Ya, kita jangan jelek-jelekin Kita kan itu, Indonesia, jangan dong. Kita harus jangan. bagus-bagusin. Ntar dilihat sama pemain-pemain, loh itu tuh bekas pater tuh ngomong itu kelemahannya. Ntar nggak kan enak loh. kondisinya mudah-mudahan membaik ya, Ya. bagi proses. Tapi emang ya kelihatan lah pergerakannya agak Beda nggak leluasa Nggak- gitu. Kurang lincah, Tapi Kevin istimewa. istimewa, mengcover ya. Istimewa. Oke. Bolanya Udah, masih istimewa. kelihatan nggak yang kita live yang Hari Sabtu. reaction itu yang semifinal aja udah mulai kakinya kan Iya, nggak ngelangkah-ngelangkahnya. bisa gerak. Sampai kita ini sendiri nontonnya tapi udah semifinal aja kemarin udah Udah bagus ya. cedera aja semifinal. Iya. Gila pemain mana cedera semifinal? Dia cedera, cedera, main cedera. pincang semifinal. Pincangnya semifinal. Orang mau pincang dikit aja pada ngeluh. Aduh sakit-sakit. Ini Orang pincang pincang mundur. semifinal. Pincang mah mundur. Iya, harusnya mundur, Ini Saudara. pincang semi. Karena mikirnya duit soalnya. Wah, Enggak ya. enggak. Prestasi dan poin soal dan mental. Peringkat apa tanggung jawab nomor 1 dunia. Tapi kemarin lu ketemu dengan Marcus, kondisinya progresnya seperti apa? Dia bilang sih kemarin lebih mending dari minggu lalu, tapi masih ada ganjel-ganjel sedikit. Tapi dia bilang, coba terus aja katanya. Harus diterusin gitu loh, Oke. dilawan. Tapi emang kan Sinyo dia emang Dia emang orang dia tipikal ya tipikal gitu. orang yang ngototnya nggak mau kalahnya emang Fighting bener-bener spiritnya sih gak ada duanya. factor banget Ya, ya. Agri pernah latihan jam 3 pagi. Ya itu dia dibangunin. Kacau. Gua mau nolaknya gimana anjing patar gua lagi nih. Gua mau nolaknya kalau Iya. gua malas ntar dia nggak mau pacaran sama gua dulu. Iya pagi loh, semangatnya gokil memang Marcus ya. Gak bisa Tapi tidur ini lah. juga ada ganda lainnya yaitu Leo Daniel menjadi spesial karena sebelumnya wakil Indonesia menghadapi atlet luar. Tidak bisa lah seperti Leo Daniel. Kalau melihat Leo Daniel so far gimana? Kemarin Leodane kan lawan Prancis. Prancis, yes. Iya, iya. Ya dia yakin banget gitu ngeliat Prancis juga jauh di bawah tekanan gitu, nggak bisa nggak keluar gitu mainnya kayak Prancis. Ya Leo Daniel nguasain banget lah, kontrol semua perjalanan permainannya semua Dipegang ya. dikuasain sama dia. Leo Daniel, terus siapa lagi ganda putra lain. Tapi so far Leo Daniel oke lah ya. Leo Daniel Bisa oke. berbicara kan pelatih dari ganda sendiri mengatakan, ayo dong ganda-ganda putra yang muda-muda nih harus berbicara di sini. Gitu. Iya. Menurut lu gimana? Regenerasi buat ganda putra nih emang, Gak ada matinya. Nggak ada mati. Nggak ada Apalagi Nggak ada lawan ya. sekarang dipegang sama coach Naga Api. Nah. Itu. Naga api, naga air. Iya. Koar, naga air. Sekarang kan sebutannya yang kepala pelatihnya Kohere itu Naga Api. Naga Api. Asistennya dibilangnya coach Naga Air. Asik. Naga api. Naga Yin Tang. and yang dong gitu kan. Ini pelatih apa pemain Avatar? Ya jadi Mortal Kombat. Iya. ya pokoknya buat generasinya sih emang dari dulu nggak pernah habis ya ganda putra ya. Karena basicnya
selalu ada panutannya, selalu juaranya di dalam latihannya pun, wah gila latihannya nih ya. Ini ngomongin Leo ya. Oh, masih ngomongin Leo ya? Ah. Ngomongin Leo, pertandingannya mesti agak dibanyakin buat jam terbangnya. Oh. Karena kalau buat latihan, kalau udah di posisi segitu, latihan mah ya udah jadi nih. Tinggal gimana balikin dia mentalnya sama calon juaranya, mental juaranya harus bangkit. Ya salah satunya menurut gua sih ya sering-sering berangkat pertandingan. Kecuali kayak kalau udah kayak Bang Aksan, Koes gitu kan emang udah matang banget. Milih-milih lah, dia harus milih-milih. Tapi kalau yang buat ini ya semoga PBSI lebih sering-sering lah ngangkatin main junior biar ntar jam terbangnya jadi lebih mantap lagi. Nah, kalau Andre sendiri ngelihat potensinya Leo dan Daniel ini sudah cocok atau perlu dirombak lagi? So far enggak, mereka udah bagus. Sudah bagus, mereka juga juara dunia junior. Betul. Juara Asia junior. Kemarin baru juara SEA Games. Yes. Dan batch-nya mereka tuh semua rata gitu. Ada Leo Daniel, ada Pramiere, ada Bagas Fikri. Ada lagi banyak ya. Masih 3. Satu batch 3. Semuanya udah Pramiere udah juara Asia. Bagas sudah juara All England. Nih Leo Daniel udah juara SEA Games. Aduh, udah generasinya udah kalau ganda nih. Iya, udah, aman udah lah. Siap lah ya, aman lah ya. Tapi untuk pemainnya biasanya jangan jumawa. Jangan puas, wah gue udah juara nih. Tapi ya harus itulah. Harus benar-benar fokusnya emang benar-benar lo tujuannya bukan buat juara itu. Tujuannya harus lebih daripada itu. Terus kita tidak hanya ngomongin Indonesia dan ganda, juga ada yang kemarin comeback ya setelah cedera cukup panjang dan sempat menjadi nomor 1 di dunia, yaitu Carolina Marin nih. Waduh. Pedrosa dari Spanyol, bukan ya? Dari Spanyol. Melihat peluangnya si Carolina ini di Indonesia Open seperti apa nih, Agri? Peluangnya ya karena mungkin dia udah haus dengan dia kangen sama Istora katanya. Iya kan? Semua pemain dunia tuh kalau Istora tuh nggak ada duanya dah. Kalau buat spoternya tuh apalagi Ea itu kemarin aja yang Ea pertandingan cuma tepak baru Sedo baru pemanasan. Dia udah Ea itulah. Tapi emang jadi positifnya emang selalu dikangenin sama itu ya vibe-nya. Ea-nya itu yang ditunggu ya. Selalu di luar tuh pertandingan mana tuh nggak ada yang se-happy ini. Karena di Eropa tuh kalau kita lihat nonton tenang, diam gitu aja, lebih sepi gitu ya. Kayak nonton tenis. Oh, pantesan kangen gitu kan. Kalau di Prancis ada tulisannya be quiet. Serius? Iya. Kayak nonton tenis. Tapi seperti lihat nggak supporter Indonesia yang datang? Nggak peduli. Indonesia mah terus aja ya. Tapi balik lagi soal Carolina nih. Sudah sekian lama absen, naik turun lah ya, mencoba untuk bangkit lagi. So far gimana menurut lo? Carolina Marin abis dia kemarin comeback, dia udah juara Eropa loh. Ya, juara Eropa. Udah juara Eropa. Ya, dia kayaknya mah buat comeback harusnya sih masih bisa bersaing lah ke top. Dia sekarang top 5, top 6. Masih di peringkat 5, 6. Ya, oke, masih di top 10. Tapi kalau bersaing dengan ya bulu tangkis Jepang gitu kan? Masih bisa lah. Dari dulu emang Carolina tuh itu kayak sinyo cewek tuh dia tuh. Nah, itu versi videonya. Dia emang daya juangnya karena pas junior itu kayaknya pas gua ini karena ini latihannya ini dari dulu yang gua tahu sebelum dia top-topnya ini. Kan gua dulu sebelum gua di national team kan gua di Jaya Raya nih. Jaya Ragunan. Dia itu latihannya di Jaya Raya itu udah Ragunan. Pernah di Jaya Raya. Pernah di Jaya Raya, dia makin numpang-numpang dulu sih. Iyalah, maksudnya kita pandang sebelah mata lah. Serius? Ini dari Spanyol, lu mau ngapain sih? Mau balapan apa mau ngapain nih? Dari Spanyol. Kira seruduk banteng. Ke Jaya Raya, jadi dia berapa lama? Dia pindah-pindah tuh di Jaya Raya misalnya 1 bulan, dia pindah kemana ke Jarum sebulan. Jadi latihannya dari kecil tuh dengan sampai sekarang yang terbaiknya nih dengan pelatih yang sama. Ya yang gue lihat dulu nih. Pelatih siapa? Ya itulah siapa tuh namanya Koralex gitu siapa lah gitu. Oke. Koralex. Dia nggak sendiri kan tapi? Nggak sendiri. Tapi itu dia benar-benar dari kecil tuh emang satu pelatih. Sekarang tuh kayaknya bukan juara itu bukan dilahirkan kayaknya. Emang juara itu sekarang diciptakan. Dibentuk. Benar-benar dibentuk. Lu ingat tahun berapa itu? Wah, gue masih bocah banget. Kali Gue ya? ngeliat kawan namanya juga dulu. Ini bukannya dulu bocah yang dulu latihan dimain-mainin. Maksudnya kan kalau emang cewek-cewek yang dulu nih semantan dimain-mainin masih. Tapi tetap aja dia mau kemana-mana kejar gitu. Emang giginya tuh. Iya. Fighting spiritnya gokil. Dia latihan di Thailand. Latihannya tuh muter-muter dari Indonesia, terus dia ke Thailand, dia kemana-mana. Muter-muter dia. Latihannya dari kecil sampai sekarang sampai peringkat 1. Olimpik, juara dunia 3 kali, juara Eropa.
juara super series. All England juga udah dapet. Story-nya emang oke banget tuh. Dia tidur di situ di mes maksudnya. Di mes beneran. Disediain apa? Ya dia sewa dia gitu. sewa ya? Iya. Pokoknya dia latihan tuh ikut. Wow. Nyolong program kita kali dulu ya. Iya, dicatat sama pelatih Iya, gitu. maksudnya secara Iya, nggak mungkin sengaja. ya, mungkin ya. Mungkin Oh, kita Indonesia bukan kayak sujud gini. ya, tapi kan dengan hasilnya sekarang dia jadi ini kan, oh dia latihan di Indonesia, wah mungkin kelebihan ini, terus dia pindah ke negara mana, Korea, latihan lagi dicatat gitu. apa nih bagusnya nih. Ya mungkin ya, karena kan sekarang Iya. perkembangan bulu tangkis juga sekarang Semua negara wih, bagus. semua negara udah merata. Iya, pelatihnya Fernando Rivas ya? Iya, Rivas. Iya. Fernando Nah, itu Rivas iya, ya? iya. Nggak tahu udah nama. Iya. Oke, belum pernah diganti sampai sekarang. Itu Bukan, waduh. itu si Fernando itu temennya Dani Pedrosa sama Lorenzo. Nyambung sama Banteng ya, Banteng. juga kali ya. Sama Raul, Ramos kali. Matador. Raul Gonzalez. Tapi hebat ya, mereka si Carolina sama si pelatihnya Fernando ini sampai ke Indonesia menimba ilmu ya, dan hasilnya terlihat. Gokil. Ya itu lah berarti sekarang emang kalau mau mendidik atlet itu nggak bisa langsung instan, nggak bisa kayak mie. Iya. Emang butuh prosesnya, emang bener-bener. Ya kebanyakan sekarang itu baru latihan sekali 2 kali, baru latihan segini-segini udah kalah. Nah kebanyakan tuh mindset orang-orang tuh padahal dia nggak tahu nih prosesnya jadi atlet tuh jadi juara tuh prosesnya tuh Tahunan. nggak bisa secepat-cepat. Nggak bisa 5 tahun juga. Gitu, puluhan tahun. Tuh, lihat ya, Gejebre Tim, lihat umurnya Carolina Marin tuh di atas 25, 29 mungkin atau 27 gua nggak salah ya. 29 tahun, berlatih dari kecil sampai ke Indonesia nginep sama pelatihnya. Makanannya mungkin makanannya ala Indonesia, mungkin dia nggak cocok dengan lidah Indonesia, tapi itu dipaksakan demi dia dan hasilnya peringkat 1 dunia. Cireng nyobain kali ke dia mah. Nyobain cireng kali. Rujak bebek kali ada kali rujak bebek ya. Bahkan mencet Bebek. mencet kayak gitu deh. Tapi tetap aja tapi kan dilakuin. Oke, sekarang dia kondisinya kan baru pulih dari cedera dan kemarin sempat juara di Eropa. Nah, kalau menurut kalian ini yang mungkin pernah cedera gitu kan ya, seberapa besar sih pengaruhnya untuk prestasi dan comeback lagi ke top form lagi gitu? Sebenarnya kalau cedera kan ada cedera ringan, ada kalau yang parah kayak dia sampai surgery gitu. Sebenarnya dia bisa main, tapi yang kita takutin kan traumanya, gerakan gitu, jadi nggak leluasa kayak awal gitu. Sebenarnya dengan dokter-dokter Eropa, ya kan kayak Gideon juga dokternya di Portugal, dokternya Ronaldo, beneran Si dokter Marcus Ronaldo. juga gitu kan? Iya. Ronaldo sama Messi, iya, bener. Serius? Iya. Dia dapat rekomendasi dari Profesor Endindo, datang ke sana. 2 minggu. Kenapa nggak ke Cimande sih? Haji Naim bisa padahal. Kenapa nggak ke Haji Naim? Kurang Haji kali ya? Naim. Itu Nggak ke Haji belakang Naim kali Citos ya? itu. Dia sendiri nggak sih? Belum tahu ya? Nggak tahu deh. Ada di cover Ya sama pasti, pemerintah ya dia kan harusnya prioritas pasti di cover lah. Oke. Itu dia ya, Marcus soal penyembuhan tidak hanya Marcus, kemudian Carolina Marin yang lagi pemulihan juga. Tapi gue mau juga nih, kalau melihat Carolina Marin sampai ke Indonesia dan dia berhasil membuat nama negaranya di tunggal putri, tapi di Indonesia justru tunggal putrinya, waktu Carolina datang ada nggak sih pesaingnya dari Indonesia? Kok gitu sih? gitu? Iya. Nggak maksudnya nggak dong, gue mau jelasin nih. Ini tunggal putih itu maksudnya gue masih nggak nangkep nih. Iya. Maksudnya itu apa? Setelah Susi, setelah Mia mungkin ya. Terus nggak ada lagi gitu. Bahkan lu cerita tadi Carolina Marin sampai nginep-nginep ke Indonesia, menimba ilmu, tapi dari Indonesia nggak ada. Waktu itu Carolina Marin ke Indonesia ada nggak sih sepantarannya dia? Satu batch-nya. Iya. Ada Waktu nggak? Carolina Marin. Ada lah harusnya. Harusnya sih Harusnya Tapi ada menonjol sampai si Carolina. Ya mungkin, ya ini gue nggak tahu mungkin karena belum bisa berprestasi, jadi kan kita pikirannya udah nggak bagus aja kan. Mungkin dari daya juangnya Putri mungkin masih, kalau kita kan cewek-cewek kan manja-manja, anya ini gitu-gitu kan, anya-unyu. Kalau Marin strong. Oh, Marin tuh dia satu poinnya langsung wow, bisa udah kayak, maksudnya benar-benar kelihatan. Kalau kita kan ini pemain kita yang saya lihat nih ya, ini gue nggak ada No offense. Pokoknya yang gue lihat tuh kalau main tuh gitu. Cuman nggak ada yang benar-benar kayak ya itulah kayak Marin gitu, maksudnya bener-bener yang daya juangnya tuh Fight, ya? lu nggak usah mikir cewek kalau udah atlet, yang penting lu daya juang lu tuh harus bener-bener gitu, harus api-api banget, kayaknya kurang berapi-api gitu kan. Iya. Marin Dari sih. SDM-nya dong boleh dibilang. Apa dari Ya kalau mau pengaruh ngomong pelatih? karakter orang sih. Kalau Karakter, SDM mah Spanyol sama Indo kayaknya banyakan Indonesia dong harusnya. Nah, Kan di Spanyol nggak ada pelajaran PPKN kalau buat SDM. PPKN kita kan udah paling bagus di Indonesia. Kayaknya kalau buat Jaskes nggak SDM ada iya. nggak ada ya.
Tapi menurut lo Andre sebagai pelatih tertarik nggak tuh jadi pelatih tunggal putri? Tunggal putri? Hah. Belum pernah coba sih. Belum pernah coba. Belum pernah. Kalau ada tawaran boleh nggak? Mau. Belajar dulu kali ya. Belajar dulu. Iya, harus belajar sih. Oke. Pengen sih. Pengen, tapi Tantangan apa aja soalnya. iya. Kan belum pernah sama sekali. Ganda campuran pernah. Emang kenapa belum pernah? Beda pola latihan kah atau semacam apa? Iya, tunggal sama ganda jauh Jelas berbeda beda ya? gitu. Lebih berat mana istilahnya? Harusnya sih lebih berat Sama lah ya. berat tunggal. Lebih berat tunggal. Enggak juga sih, Nggak ganda juga sama berat. kan? Iya. Oke. Tapi kan cara mainnya berbeda semua gitu. Tunggal putri udah jadi masih cukup lah ya, nggak cukup lama ya. Indonesia nggak ada yang di 10 besar loh tunggal putrinya. Iya, udah Iya. lama. Kalau melihat yang Harus. junior sekarang, nah ada nggak sih yang berpotensi menjadi Kalau next? side saya Ya, Putri KW. Putri KW. Dia tinggi, Heeh, pukulannya tajam-tajam, heeh, tipe mainnya nyerang. heeh. Harusnya sih dia bisa potensi gitu. Berpotensi ya? Berpotensi. Karakternya bisa lah ya diasah. Tergantung dianya gimana dia mau nggak mau lebih capek nggak, mau nahan nggak, kan makin naik makin ini pressure-nya juga makin ada kan. Oke. Gitu. Kalau menurut lo dari Kalau menurut junior gua junior yang udah masuk pelatnas itu sebenarnya itu semua udah yang terbaik. Mungkin Anda lebih spesifik ya ke Putri KW itu. Tapi kalau gua sih udah percaya banget yang pilihan PBSI kalau udah masuk PBSI itu bukan main-main Ya. ya. lu udah nggak boleh ngerasa aduh kok gua nggak ada hasil ya, kok gua nggak ada hasil ya. Yuk. Lu udah masuk pelatnas aja tuh, ini buat tunggal putri ya, udah masuk pelatnas aja tuh lo udah harus suatu kebanggaan. Udah dari situ jangan sampai puas, gua udah masuk pelatnas nih, keluarga gua udah bangga. Yuk. Ya nggak boleh sampai situ. Lu udah masuk pelatnas, kedepannya lagi lu mau apa lagi nih, lebih tingkatin lagi, lebih percaya diri lagi, lebih berjuang keras pokoknya. Tuh, Iya. Kalau tunggal putri harus double lah capeknya kayaknya. harus double ya. Ya, karena sekarang kan kita harus ngejar kan. Iya, banget. Iya. Iya. Yang dikejar kan juga pasti bersiap gitu. Tuh, Thailand aja udah Thailand bagus-bagus loh sekarang. bagus kan? Iya, ada Pompawe sekarang juga bagus, Busanan, Jindapol, Spanida Katetong itu. Ya Racanok masih main. Banyak. Bisa Thailand. yuk. Tunggal Tunggal Putri yuk. Indonesia yuk. Ya bisa Ayo, yuk. bisa yuk. Pokoknya Coach kita Andri semua sama Coach Agri siap jadi pelatih. Ya. Sama kayak Tunggal Putra Indonesia nih kemarin ya. Tommy Sugiarto lawan Ginting. Ginting. Aduh, ketemu derby Indonesia ya. Iya. Ini Ginting udah masuk, kemudian calon lawannya nanti belum kelihatan ya. Harusnya udah kan? Harusnya udah. Udah belum cek sih. Belum cek. Nah, Oke. Kalau Tommy sendiri menurut lu gimana sekarang? Tommy dengan umur yang sekarang Mm-mm. salut. Dia masih jaga, Mm-mm. latihannya masih bagus. Oke. tunggal tuh nggak kayak bisa nggak kayak double yang kayak Iya. Andra S itu loh. Bisa 2 kali lipat jaga stamina tuh kalau tunggal putra tuh main sendirian tuh. Tommy salut. 1-2 single tuh. Iya sih. Karena saya kemarin juga di Thailand Open jaga dia masih menang Cho Tien Chen. Oke. Dia masih keren lah. Masih bisa lah ya. Harusnya masih bisa. Tapi emang dia terkendala dengan sparring. Karena sparringnya Karena kan di nggak- luar, karena dia- di luar kan di nggak luar. sebanyak yang di Indonesia. pelatnas. Oke. Kendalanya cuma itu doang. Sparring. Menurut lu? Ya kendalanya kenapa nggak begitu ya itulah benar sparring. Kalau Hendra Aksan kan dia masih bisa latihan Di pelatnas. Di pelatnas. Nah, sedangkan yang di luar ini nih Tommy ini latihannya ada sparring. Masa mau sparring sama bapaknya itu Sugiarto kan udah nggak mungkin juga kan. Masa mau sparring bapaknya mau sparringin ya berat lah. Maksudnya kan nggak ada lagi. Kalau di luar tuh single tuh kan susah. Oke. Apa baiknya sparring ke Indonesia aja gitu kan? Sama Valen kali atau sama Agri? Nah bisa tuh sparring main bola aja bapaknya. Nggak usah bertanding sama bapaknya sparring main bola. Ada nama lagi nih yang turun gunung Kento Momota kan? Nah, ini kemarin nih. sempat cedera tuh. Nah sekarang bisa nggak berbicara lagi? Itu seenggaknya bisa menjegal Excelsen lah lagi on fire. Iya tuh satu tuh kita bilang alien mulu dari kemana itu manusia alien tuh susah banget Gak ada tuh. celah tuh dia. Ya semoga ya itulah kayak kemarin kayak Momota udah haus-haus pertandingan kan. Iya. Udah lama dengan pertandingan mungkin dia auranya mungkin semangatnya pasti bakal lebih beda ya daripada yang sering-sering kejuaraan. Iya, apalagi Momota kan minggu lalu nggak main. Ya. Yang lain main. Main. Dia Apalagi mungkin bisa Excelsen kan- lebih fit ketimbang yang Nah, lain. harusnya ya. Harusnya sih dia Abisnya kan si alien itu kan udah juara tuh. Harus ganti lah ya. Jedanya kan mau dia abis final main lagi jedanya kan masih ada capek tuh. Iya. Kalau Momota kan masih ada istirahat tuh. Nah, semoga jangan alien-alien itulah si Victor tapi ngeri sih. Vertum lah. Kemarin saya sempat di Istora kan lihat Iya. lawannya udah 1-4 dong. Lawan Athene. Lawan Jepang. Kunci single digit. Tsunemaya itu 2-1-4. Ya itu dia. Dia cepet amat mainnya saya bilang gitu. Belum capek ya dia. Excelsen gokil emang itu. Belum capek ya dia kayaknya. Siapa nih kalau dari tunggal putra yang bisa ngejegal Excelsen? Tunggal putra Jegel Excelsen. Indonesia.
Siapa? Indonesia lah, semuanya lah. Kalau tipe mainnya Jojo head-to-head banyak menang kok. Ada juga beberapa kali menang. Oke. Karena Jojo kan kuat, dia kan mau kemana Dia kan dia tipikalnya fit. defense, Jojo. Iya, Defensif. iya. Nah. Oke, kita mau update Jojo nih. So far sudah sampai mana Jojo? Kayaknya udah nanti kita lihat ya. Oke. Dari Jojo ya berpotensi. Iya, Wow. dengan tipikal cara main ya. Nah, kalau Ginting kan sama-sama nyerang. Sama-sama nyerang. Ya kemarin kita lihat Ginting 2 langkah Yes. itu setengah. Gokil. Nyemes aja Ginting ngelangkah-ngelangkah, si alien satu itu cuman gerakin badan gini doang kayak jijik gitu. Oke. Cuma gitu-gitu doang. Padahal kan pukulannya Ginting istimewa ya. Istimewa. Tajem-tajem. Iya tajam, bolanya susah Drop bisa juga. slicing Iya. gitu-gitu. Tapi dia asik aja tuh kemarin. Menikmati. Tapi kalau menurut lu ke Ginting ketemu Momota gimana? Ginting ketemu Mota malah Ginting banyak menang. Banyak minang. Ya. Oke. Karena kalau bulu tangkis itu ini serunya nih. Dia segitiga gitu dia nggak bisa ini menang. Nggak bisa. Pasti Bisa ada- bukan kayak matematika Oke. karena cocok-cocokan pola main. Pola main, Oh, cocok-cocokan. cocok-cocokan pola Ini kita bertiga nih. Heeh. Ini Bang Niko menang mulu. Saya menang sama Bang Niko. Heeh. Bang Niko sama Andre nggak menang-menang. Nah, bisa itu muter-muter. Saya iya. sama dia menang, Nah. saya sama Bang Niko kalah. Kalah. Padahal sama Bang Niko ini bisa menang Nah. ya gitu. Iya. Nggak bisa, nggak bisa bisa kayak matematika. Ayo yuk Jojo sampai final yuk. Iya Ayo. dong. Pokoknya kita dukung terus nih. Ginting Pemain Jojo lah. Indonesia nih bisa Ginting nih. Jojo ya final ya. Kita buktikan Oh, di Indonesia. rumah sendiri loh. Nah. Indonesia. Jatuh. Cakep. Oh iya, ngopi dulu lah. Ngopi dulu, ngopi dulu. Kopi kapal api spesial mix gula aren. Kopi kapal api dengan gula aren asli. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. 88.000 nih. 1,3 kapal M. api _id. Oke, nih dari tunggal putra, tunggal putri udah, ganda putri udah, Apri oke. Ganda campuran ini belum. Ganda campuran ada apa lagi nih? Ganda campuran kayaknya menghilang. Tapi kemarin di kejuaraan challenge ya di Eropa kayaknya Iya. berbicara itu. Si di challenge Itali yang juara Jaka, Ria sama siapa? Bella ya? Bella. Kalau Gloria kan di Denmark. Denmark. Iya. Oke. Gitu. Tapi di sekarang kan nggak berbicara gitu, kalah di awal. Si Rinov lawannya kan Seo Sung-jae itu. Langsung Emang ya? Seo Sung-jae itu emang istimewa juga tuh salah satu di Berat Korea. emang, ya. Itu mainnya istimewa. Kalau si Rehan kalahnya sama Mark Lamfus. Kemarin head to head sih kalahnya straight, tapi ini kemajuan kok kalahnya rubber set. Kemarin di Swiss Open ya, semifinal kalau nggak salah. Langsung straight. Oke. Swiss set. Tapi ini kemarin rubber set. Rafael Melati so far kemarin kan juara Masih di- menang kan? hari Masih ini. menang, masih Iya. lanjut. Kita lanjut Lawan lagi. Scotland hari ini tadi. Kalau so far mereka ada progres kan? Melati sempat ganti pasangan gitu kan? Praven latih? Ya, Iyalah pasti. Pasti ya? Dia juga pasti sekarang masih di top 5. masih di top 5 ya. Dia Harusnya mah nunjukin buat Preven mah mumpung dia udah nggak di luar kan, Platnas, nggak di Platnas. pressure-nya nggak terlalu besar. Jadi nggak begitu terlalu tumpuan banget kan. Yes. Jadi harusnya bisa lebih enjoy lah kalau di luar tuh mainnya. Apalagi Tinggal- masih disupport sama Jarum. Iya. Nah, Iya. Gimana dia tinggal jaga dia aja, dia mentalnya dijaga, disiplinnya dijaga, komitmen. Kalau di luar lebih susah mas. Siapa yang mau bangunin? Kalau malas ya tidur. Dingin lagi ya. Kalau di pelatnas kan malas, ada yang bangunin, pelatih datang. Kalau di luar agak susah juga. Tapi kalau misalnya kita tanding keluar, sebaiknya kita ikut sekali aja atau ikut beberapa turnamen gitu, jauh-jauh ke sana gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau ranking Olimpik Mhm. itu harus ikut banyak itu karena kan dia ngejar poin Goal- Olimpik kan. goalsnya 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 mau dibawa kemana? Oh, gitu. Tergantung. Ya. Jadi goalsnya apa aja nih? Ya, Ranking. kemana nih? Apa tujuannya nih? Lu masih mau setahun ini tujuannya kan mau masuk ke Olimpiade? Betul. Apa mau nyari peringkat kemana-mana? Tergantung tujuan. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau bolak-balik capek ya, hemat di kos juga ya kalau Iya. di sana ya. Lumayan. Biasanya- Karena kan sekarang juga pertandingan-pertandingan juga misalnya ada pertandingan di Thailand di mana biasanya udah nggak satu nih, langsung dua gitu. Karena kan Pandemi kemarin kan? pandemi Tapi, gara-gara pandemi kemarin. jarak antar turnamen berdekatan kan di Thailand itu. Iya sama, langsung ya? sama kayak gini Sama kayak gini seminggu ya? gitu. Karena pandemi kemarin jadi sekarang ketentuannya geser geser. cara selenggarain pertandingannya gitu. Oke. Yuk, bisa yuk, semangat yuk. Yang buat Indonesia junior-junior kita yang lagi menimba ilmu, memperbaiki ranking yang ada di Eropa atau dimanapun, di benua mana, bisa lah ya. Bisa. Kita berbicara khususnya di tunggal putri, please. Ada lah. Tapi Berapa? tunggal putri kemarin juara mas di Lithuania Future Series. Sabu bersih 4 semifinal. Ah, boleh nih, kita nggak tahu nih ceritanya gimana. Tapi- tuh? Siapa aja lu ingat nama? Saya nama-namanya juga nggak familiar gitu, tapi saya sempat baca gitu. Wih, Lithuania keren Series. juga. Gitu Lithuania. Sebenarnya ini gua garis besar dulu bukan gara-gara wah
mungkin ada yang bilang anjir nih gara-gara Jawa aja nih jadi lu juara. Sebenarnya Enggak enggak juga. enggak juga. Jadi Enggak kita mau nyari juara dimanapun, tempat dimanapun, ya penting atlet itu dapat juaranya dulu. PD. Dapat pedanya dulu. Lu nggak bisa lu bilang lu mentang-mentang sana main di ujung dunia lu nggak ada itunya. Nggak bisa gitu. Karena itu proses yang gue bilang ke awal tadi pertama. Karena semua pemain itu kita butuh proses. Jadi mau di mana kirim ke ujung itu yang penting juara itu buat bekal dia ke depannya. Jadi kenapa kita nyari-nyari yang ujung itu buat naikin gimana Percaya pemainnya diri. percaya dirinya. Dan poin juga kan buat ikut pertandingan lebih besar kan. Malah kadang netizen banyak yang bilang, itu mah main di mana di ujung kulon kali bisa juara, nggak ada yang ikutan. Iya, yang penting kan juara. Lo kalau juara nggak bisa apapun, nggak ada celah, yang penting juara. Hebat loh kemarin junior Bisa kita. juara aja walaupun di mana-mana pun, apalagi 4 tuh tadi. Semifinal. Oh, Sama-sama semifinal. 4 itu bisa, maksudnya ada cerah lah, Ada harapan lah kita. Nah, ada harapan lah itu. Nah, buat amin, putri-putri. amin. Tapi soal percaya diri nih, ada yang rasa percaya dirinya comeback setelah mendapatkan terpaan soal keracunan. Itu ganda campuran Malaysia kemarin sampai jatuh bangun ya, Sevon. berkaca-kaca ya, gokil. Kusun Hot, Sewon. Gue semua sama Stefan. Kenapa sampai begitu ya, sensitif? Netizen di Malaysia juga nyerang sini Indonesia, sih. iya. Iya, saya Nyerang mulu di sini. Nggak bulu tangkis, nggak apa nyerang mulu ya. Ya udahlah ya. Ya, dan ini kita yang bahas apa tadi? Itu Yang tadi. ganda Kusun. campuran. Nah, saya juga ada ngobrol sama Soik gitu. Saya tanya, kenapa sih kok bisa sakit gitu? Nggak tahu. Dia bilang, tapi yang anehnya semua pemain Malaysia loh yang sakit. Aneh loh. Menurut saya juga aneh gitu. Ong Yusin kemarin gua ketemu, saya sakit lah perut saya katanya. Kenapa? Makan apa? Makan hotel sama mall sebelah. Itu Makan doang. hotel sama mall sebelah. Kenapa makan di mall? Makanya di Iya. angkringan. Salah ya. Iya, harusnya makan taichan. Makan taichan, nggak tahu. Tapi aneh juga sih. Tapi harusnya nggak ada lah kalau makan hotel. Mungkin dia jajan-jajan yang kita nggak tahu kali. Iya kan? Kalau makan hotel kan udah pasti bersih. Pasti terjamin. Di mall juga masa nggak di serve yang bagus. Nyemil apa? Nanya nggak waktu itu? Somai kali apa ya? Apa batagor? Rujak Rujak bobok. bobok kali. Nasi, mau jangan Agri bawain asinan nih kayaknya. Lu bawain asinan ya? Tapi ini menarik ya, karena kalau dilihat dari pernyataannya menyerang kan. Iya. Ya, itu lu singgung nggak itu? Kenapa sampai menyerang gitu? Saya kan mereka sakit dari minggu lalu. Saya nggak sempat lihat mereka menyerang. Baru tahu nih. Kalau mereka ternyata ada serang-serangan gini Iya, juga. Ya. bingung juga gitu kan. Itu dia yang nyerang itu masuk juara apa nggak? Kalah apa gimana? Menang? Kalah. Ya, menang sih. Masih menang. Masih menang. menang. Tapi Gosun Hot masih sampai jackpot di lapangan. Kemarin main. Iya. Iya. Jungkir balik akhirnya sempat disemangatin sama yang Partner yang cewek, Iya Sevon. kan? Ayo semangat sampai nangis tuh itu partnernya. Akhirnya Dan dia menangnya sama Dechapo Sapsir. nah, itu yang nomor 1. Nomor 1 dunia. berarti kita yang nggak membuat berarti kita tadi gue udah setuju nih ini gara-gara kalah kali ini dia Enggak, alasan. menang. Berarti Justru emang menang. Emang sakit. berarti emang sakit nih. Berarti nggak ke kontrol dari makanannya dari manajemen dari IO-nya dari panitianya. Nggak tahu kan, makanya kita nggak tahu kenapa. Iya, mesti dari mana diselidiki gitu. itu lah, mesti Harus- lebih Tapi kan diselidiki. PBSI bikin Nah, itu dia. investigasi bikin kan, Iya, bikin benar. investigasi. Dia mau telusurin kenapa banyak pemain yang sakit kan. Khususnya Malaysia kan, Iya. paling banyak. Malaysia, Thailand ada beberapa tapi Tapi Malaysia banyak banget. Nggak cuma Malaysia, ada juga tapi Iya. kebanyakan Thailand, Malaysia, sorry. Tapi ada juga dari Thailand itu pada sakit. keracunan juga. Nggak biasa aja kali, nggak biasa sama makanan Indonesia kali. Tapi Tapi selain soal makanan, ada yang sensitif gitu, diremehkan oleh official kita gitu. Bener nggak sih itu? Rasanya dia ngerasa diremehkan gitu. Enggak lah, pasti official kita juga kan nggak mau Menurut bikin lo fair kan? Fair lah. Dan kita kan juga nggak mau nama kita jadi jelek kan pasti. Ya kalau misalnya kita ngasih serve yang nggak bagus kan, yang nonton kan ini satu dunia. Nggak mungkin lah. ya. Nggak mungkin lah. Walaupun dari official kita sudah memberikan statement yang ya mungkin kok gitu menyinggung dari Malaysianya dari Ya, kalau misalnya dari salah kita nih, kalau misalnya Indonesia, ya semuanya dong kena. Karena kita menyediakan nih. Iya. Ya pasti kita menyediakan satu, dimakan semua. Semua. Nggak cuma yang Malaysianya aja dong. Pasti kan negara lain juga kena. Ini kenapa cuma Malaysianya aja? Nyalain kita lagi. Nyerang mulu ya Malaysia, gue jadi ini nih. Iya.
Enggak bener, kalau misalnya logikanya kan kalau misalnya Satu hotel, dari semua bilang ya PBSI kena salah ya. nih, PBSI yang nyiapin. Kan nyiapin bukan ke Malaysia doang, ke semuanya. Ke semua. Makan juga bareng-bareng. Harusnya nggak keluar gitu maksudnya. Iya, kenapa dia keluar? Yang lain juga, yang lain aman-aman aja. Iya, yang lain aman-aman aja. Iya, mana-mana. Padahal kan harusnya Malaysia Indonesia makan mirip-mirip. mirip-mirip. sama-sama. Iya. Ya udahlah. Tahan ya, tahan diri ya. Jangan saling nyerang, jangan saling menyinggung juga. Kita juga mau update nih dari ganda putri juga. Apakah ini sudah selesai apa belum ya? Dari Apri kan udah tadi, Apri Fadia udah menang. Ada satu lagi ganda putri yang sedang bertanding. Ana sama Tili. Febriana. Sudah menang. Oke, cakep ya ganda putri 2 wakilnya ke 16 Asik. besar. Alhamdulillah. Oh. Oke, ini 1 minggu berarti banyak bahan yang mudah-mudahan banyak juga yang masuk ke Amin, semifinal. amin, amin, Biar amin, rame amin. lagi kita. Pokoknya biar sikat. Ya, itu dia. Itu kemarin gara-gara kita fotoin itu jadi poin terus kan? Pointer. Gara-gara Pokoknya komentator reaction siap kembali di weekend ini untuk menyaksikan langsung babak semifinal Indonesia Master 2022. Oke, PB Ina juga akan hadir minggu ke depan ya PB Ina, jangan lupa. Pandit, bulu tangkis Indonesia 1 minggu sekali. Kalau kalian punya pendapat, punya analisa, pingin komen bareng Agri atau Andre, silahkan ya. Yeah. Dukung, pokoknya dukung. Jangan komen-komen yang jelek-jelek. Khusus Indonesia, masukan kalian dari Jebretin. Kita tunggu komen kalau besok di Indonesia Master sampai 1000 komentator reactionnya. Wow, itu ada hadiah dari CEO kita ya, Bang Valian, ada raket, tasnya sama sepatu. Kalau ini raketnya punyanya Kevin. Jangan ya, ini koleksi bos ini ya. susah dapatnya. Oke, Jebret Team, terima kasih yang sudah menyaksikan di PB Inas. Tapi kita mau tanya dulu ke Agri dan Andre, ya. Boleh dong kasih semangat ke timnas kita yang sedang berlaga di Indonesia Open ini. Ya, Selain juga buat Bang Valen yang dilatih sama Mas Agri. buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang masih main, semoga hasilnya bagus. Amin. Kita berharap ada gelar lah di Indonesia Open. Amin. Tuan rumah. Mudah-mudahan kita dukung terus. Mantap. Kita tetap dukung terus. Agri, boleh. Ya, untuk semua yang main, para senior, para junior, ya udah, ini rumah kita, men. Ini di home kita nih di Indonesia. Pendukungnya semua udah pada jangan terpressure dengan mentang-mentang di rumah, tapi kita harus buktikan kalau ini rumah kita bakal ngasih yang terbaik. Mantap. Siapa kita? Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. PB Ina minggu depan. Dadah. Bye-bye.